tanda atau sifat makhluk yang paling menonjol bagi makhluk itu adalah berubah. Karena sifat makhluk secara umum itu banyak sekali berubah, tetapi ini berubah ini yang pertama. Kemudian ada memiliki bentuk, itu sifat makhluk. Memiliki ukuran, sifat makhluk. Kemudian berada pada tempat, itu sifat makhluk. Berada pada arah tertentu, itu sifat makhluk. Kemudian naik, turun dengan zatnya, itu sifat makhluk. Duduk itu sifat makhluk. Ngantuk, tidur itu sifat makhluk, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah sifat makhluk. Kenapa Pak tertawa tidur? Jadi itu sifat makhluk. Semuanya adalah sifat makhluk yang kita sebutkan tadi. Tetapi akbaru alamatil hudus, tanda terbesar makhluk itu adalah taghayyur, berubah. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penafsiran Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78, masih menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian beliau berkata, inikah Tuhanku sebagaimana kalian sangka? Falamma afala qala, ketika bintang itu terbenam, kemudian Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada sesuatu yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazighan, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang terbit, kemudian beliau berkata, qala hadza rabbi. Beliau mengatakan, inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka. Falamma afala qala, ketika bulan itu terbenam, kemudian beliau berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan, dan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit, qala hadza rabbi,
Beliau mengatakan, inikah Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka? Hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sungguh aku bari'un, aku melepaskan diri atau membebaskan diri dari apa yang kalian persekutukan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini, 3 ayat ini adalah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang berhujjah di hadapan umatnya, yang sedang menjelaskan kepada umatnya bahwa hanya Allah yang layak untuk disembah, dan bahwa bintang, bulan, dan matahari itu tidak layak untuk diibadahi, tidak layak untuk disembah. Ini adalah konteks pembicaraan dari ayat ini. Jadi ini harus kita ketahui di dalam memahami ayat ini. Karena sebagian orang seperti Sayyid Qutb, panutan dari kelompok Hizbul Ikhwan, itu mengatakan tentang hadis ini, tentang ayat ini dengan perkataan yang tidak layak bagi seorang nabi. Dia menisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim ketika masih kecil itu tidak mengenal Allah. Dia pernah menyembah bintang, bulan, dan matahari. Dan kisah ini atau cerita ini berkembang, menyebar, bahkan menyebar bukan hanya di kalangan mereka, kelompok ini, tetapi juga menyebar di kalangan masyarakat kita, ahli sunnah wal jamaah. Sering kita menemukan dalam buku-buku kisah Nabi dan Rasul yang 25, atau kita temukan bahkan dalam buku-buku yang diajarkan di sekolah maupun madrasah, cerita tentang Nabi Ibrahim yang dikatakan di sana bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpetualang mencari Tuhan. Dikatakan dalam kisah yang dusta itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak mengenal Allah. Pada awalnya dia menyangka bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Kemudian ternyata bintang itu tenggelam, sehingga dia kemudian beralih menyembah bulan. Nah, ternyata bulan pun kemudian bisa tenggelam, sehingga nggak jadi atau dibatalkan menyembah bulan ini. Kemudian beliau berganti menyembah matahari. Ini kisah ini sangat terkenal di kalangan masyarakat karena kisah ini dinisbatkan kepada ayat Al-Quran yang tadi sudah kita baca, yang insya Allah akan kita jelaskan penafsirannya menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, seorang nabi memiliki sifat al-ismah. Sebagian ulama menyendirikan sifat ini, sifat ismah. Sebagian ulama yang lain memasukkan sifat al-ismah pada sifat al-amanah. Tetapi seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya seluruh para nabi
mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya maksumun, semuanya maksum, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan yang pertama kufur. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kufur, pernah syirik, nggak ada. Yang kedua adalah dosa besar. Dan yang ketiga adalah dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah melakukan 3 jenis dosa ini. Artinya mereka adalah maksum. Maksum artinya mereka terpelihara, terjaga dari melakukan 3 hal ini. Yang pertama kufur, termasuk di dalamnya adalah syirik. Kemudian dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Fiha khissah wa dana'ah. Nah, seluruh ulama ahlu sunnah, umat Islam semuanya juga sepakat bahwa kemaksuman para nabi itu qablan nubuwati wa ba'daha. Kemaksuman para nabi itu baik sebelum mereka diangkat menjadi seorang nabi maupun setelah mereka diangkat menjadi nabi. Jadi maksumnya itu bukan hanya setelah mereka diangkat menjadi nabi, tetapi sejak sebelum mereka diangkat menjadi seorang nabi, mereka itu sudah maksum. Mereka sudah dipelihara, dijaga oleh Allah, sehingga mereka tidak ada yang pernah melakukan kufur, tidak ada yang pernah melakukan dosa besar, tidak ada yang pernah melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Itu sejak kecil, sejak sebelum diangkat menjadi nabi, sudah seperti itu, sudah maksum. Ini dalam keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan Hizbut Tahrir. Kalau Hizbut Tahrir, mereka mengatakan bahwa para nabi itu maksumnya setelah jadi nabi. Kalau sebelum menjadi nabi, maka mereka tidak maksum. Itu keyakinan siapa? Kelompok Hizbut Tahrir. Nah, secara tidak langsung mereka mengatakan mungkin saja seorang nabi itu adalah mantan orang kafir, mantan orang musyrik. Menurut mereka mungkin saja seorang nabi itu adalah mantan penjudi, mantan penzina, mantan pemabuk. Itu menurut mereka mungkin terjadi. Tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para nabi itu maksum qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Sebelum diangkat menjadi nabi, mereka sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kufur, dosa besar dan dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Karena jika ada secara akal, jika ada seorang nabi itu yang mantan penyembah, misalnya mantan penyembah selain Allah, penyembah berhala misalnya, maka itu akan bertentangan dengan tujuan diutusnya mereka, yaitu dalam mendakwahkan ajaran Islam. Karena umatnya akan membantahnya, karena ternyata yang ngajak itu pernah juga menyembah berhala. Jika seorang nabi itu adalah mantan pemabuk, mantan penjudi, jika mereka kemudian melarang umatnya untuk melakukan judi dan mabuk, maka di sini umatnya akan membantahnya, karena yang ngajak juga mantan, pernah melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala jika memilih seseorang untuk diangkat menjadi seorang nabi atau rasul, maka Allah menjaganya
sehingga dia tidak jatuh pada dosa kufur, tidak jatuh pada dosa besar, tidak jatuh pada dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini adalah akidah, prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang harus dipegang. Sehingga ketika seseorang menafsirkan ayat Al-Quran, nanti tidak keliru. Dia tidak keliru dan dia akan melihat bagaimana para ulama menafsirkannya. Kalau kita, para ulama dalam ilmu tafsir, itu menjelaskan bahwa salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir adalah ilmu syariah, termasuk di dalamnya adalah ilmu aqidah. Seorang mufassir itu terlebih dahulu dia harus menguasai ilmu tentang syariat, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu itu harus dikuasai terlebih dahulu, baru kemudian seseorang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau tidak, maka akibatnya itu akan fatal. Kalau seorang mufassir itu berangkat dari nol, dia tidak memiliki penguasaan terhadap ilmu akidah, terhadap ilmu-ilmu fiqh, maka akibatnya akan fatal. Seperti yang terjadi pada sebagian orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang mufassir, yang mengaku-ngaku sebagai seorang mufassir, tetapi dia tidak paham akidah. Ketika ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, karena dia nggak paham akidah, dia langsung mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Padahal kalau seandainya dia sudah belajar misalnya kitab Aqidatul Awam saja, sudah belajar kitab yang paling kecil dalam akidah, kemudian di situ dia paham bahwasanya sifat wajib bagi Allah diantaranya adalah mukhalafatul lil hawaditsi, berbeda dengan makhluk, maka ketika ketemu ayat ini paling tidak dia akan, loh, apa ya ini penafsirannya? Coba saya lihat pada tafsir lah. Nah, dia akan selamat. Karena apa? Dia sudah memiliki pemahaman tentang akidah. Termasuk dalam hal ini adalah ayat yang akan kita bahas ini. Ketika seseorang membaca ayat ini, kemudian diterjemahkan secara harfiah, memang seseorang akan beranggapan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seakan-akan pernah mengakui bahwa bintang, bulan, dan matahari itu adalah Tuhan. Tetapi jika seseorang yang membaca ini adalah orang yang sudah memiliki penguasaan terhadap ilmu aqidah, dia sudah paham ilmu aqidah, bahwa di antara prinsip akidah Islam adalah bahwa para nabi itu memiliki sifat ismah, bahwa para nabi itu maksum dari kekufuran qabla nubuwah wa ba'daha, sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Maka dia akan, kok begini ya, ini pasti maknanya nggak begini nih, pasti maknanya tidak seperti makna zahirnya. Maka saya harus cari dalam penafsiran para ulama terhadap ayat ini, maka dia akan selamat. Kenapa? Karena ketika dia membaca terjemahannya secara harfiah, dia sudah ada kecurigaan terhadap makna zahir. Ini makna zahirnya kok nggak sama dengan yang saya pelajari. Yang saya pelajari, seorang nabi itu dari kecil maksum, nggak pernah melakukan kufur, nggak pernah melakukan syirik, sudah mengenal Allah sejak kecil. Tapi ini kok makna zahirnya seakan-akan Nabi Ibrahim nggak mengenal Allah ketika kecil. Maka di sini dia akan, kalau begitu saya lihatlah penafsiran para ulama terhadap ayat ini, maka dia akan selamat.
Tetapi mereka yang nggak paham tentang ilmu akidah, begitu baca langsung dipahami sendiri, disampaikan kepada orang lain. Dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita mulai bagaimana para ulama dalam menafsirkan ayat ini. Pertama, sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, dalam memahami ayat ini kita harus tahu konteks dari ayat ini, setting dari ayat ini. Ayat ini bercerita tentang apa? Itu yang harus dipahami dulu. Karena kalau enggak, seseorang terlepas dari konteks ini, seseorang akan kemudian keliru dalam memahaminya. Bahwa ayat ini konteksnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sedang menjelaskan kepada umatnya bahwa bintang, bulan, dan matahari itu bukan Tuhan. Itu konteksnya. Karena umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu bermacam-macam yang disembah. Ada umatnya seperti Numrud dan kawan-kawan termasuk ayahnya Azar itu menyembah berhala. Sebagaimana kemarin sudah kita ceritakan tentang kisahnya. Ada di antara umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di daerah Haran itu menyembah bintang, bulan, dan matahari. Di antara mereka ada yang menyembah bintang saja, ada yang menyembah bulan, ada juga yang menyembah matahari. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam di sini dalam ayat ini itu diceritakan bahwa Nabi Ibrahim sedang menjelaskan bahwa bintang, bulan, dan matahari itu bukan Tuhan. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali mengajarkan kepada kita hujjah-hujjah dalam akidah untuk menjelaskan tentang masalah-masalah tauhid, menjelaskan tentang masalah-masalah akidah. Di antaranya adalah ini. Beliau sedang berhujjah. Kalau kemarin beliau mengatakan tentang berhala-berhala itu, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu juga dalam rangka beliau berhujjah. Di sini beliau juga sedang berhujjah di hadapan umatnya. Yang umatnya di sini yang dihadapi bukan Numrud, yang dihadapi di sini adalah umat Nabi Ibrahim yang mereka menyembah bintang, bulan, dan matahari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini disebutkan ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadza rabbi. Orang yang melihat kata-kata ini secara terpisah dari konteksnya, maka ini seakan-akan adalah penetapan. Seakan-akan hadza itu mubtada, rabbi itu khobar, kemudian diartikan ini adalah Tuhanku. Nah, itu kalau seseorang lepas dari lepas dari konteks. Tetapi jika kita tahu ini sedang berbicara, Nabi Ibrahim ini sedang berbicara tentang apa, maka kita akan mengetahui sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, hadza rabbi, di sini ada istifham ingkari. Ada istifham ingkari. Istifham itu berbentuk pertanyaan, tetapi untuk mengingkari, bukan untuk menetapkan, tetapi untuk mengingkari.
Sehingga para ulama menjelaskan hadza rabbi itu maknanya adalah ahadza rabbi kama taz'umun. Apakah, kalau diterjemahkan istifhamnya, apakah ini adalah Tuhanku seperti yang kalian sangka, wahai umatku penyembah bintang? Apakah ini Tuhanku sebagaimana yang kalian sangka? Artinya hadza laisa rabbi. Artinya ini bukan Tuhanku. Ini bukan Tuhanku. Itu namanya apa? Istifham ingkari. Bertanya tetapi bukan untuk menetapkan, bertanya untuk mengingkari sesuatu. Seperti yang kemarin pernah sudah kita bahas. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Ini Allah tidak bertanya. Tidak bertanya secara hakiki, ingin tahu apakah ada perbedaan enggak antara orang berilmu dan tidak. Tetapi di sini untuk mengingkari bahwasanya tidak ada atau tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Hadza rabbi. Di sini ada istifhamnya. Ahadza. Di sini ahadza. Artinya hal. Ahadza, apakah ini? Rabbi, Tuhanku, kama taz'umun, sebagaimana kalian sangka. Ai hadza laisa rabbi, ini bukan Tuhanku. Kenapa? Karena falamma afala qala la uhibbul afilin. Karena dia itu berubah. Bintang itu berubah-ubah. Dia keluar kemudian hilang. Itu berubah-ubah. Dan sesuatu yang berubah-ubah, apakah ini yang kalian sangka sebagai Tuhanku? Ini bukan Tuhanku. Masa Tuhan itu berubah-ubah? Padahal sesuatu yang berubah itu membutuhkan kepada yang lain yang merubahnya. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain itu bukan Tuhan, karena dia lemah. Dan bahkan at-taghayyur, berubah itu adalah akbaru alamatil hudus. Tanda terbesar dari makhluk adalah berubah. Dan Nabi Ibrahim ingin menjelaskan bahwa bintang itu berubah. Dan sesuatu yang berubah adalah makhluk, bukan Tuhan. Maka dikatakan hadza rabbi, artinya ahadza rabbi kama taz'umun. Apakah ini Tuhanku seperti yang kalian sangka, yang berubah-ubah begitu? Ini bukan Tuhan yang berubah-ubah itu. Karena berubah adalah sifat makhluk. Itulah yang ingin dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sesuatu yang berubah itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana memahami ini? Mungkin sebagian masih agak sulit memahaminya. Tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya dalam pembicaraan kita, hal yang seperti ini ada. Hal yang seperti ini itu ada. Bahkan dalam bahasa kita, di dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia, hal yang seperti ini ada. Misalnya misalnya seseorang, ada seorang anak misalnya yang dia adalah seorang yang terkenal dengan pembohong misalnya. Ada seorang anak terkenal dengan pembohong. Dia sering sekali berbohong. Sehingga orang menggelarinya sebagai kadzab, pembohong. Karena sudah terlalu sering bohong, jujurnya jarang-jarang. Nah, kemudian ada satu anak yang terkenal dengan kebaikannya, nggak pernah dia neko-neko. Pokoknya dia jujur, dia amanah,
dia baik sekali. Dalam pandangan semua orang dia baik. Kemudian misalnya ini sebagai takrib, sebagai apa? Pendekatan agar kita bisa lebih memahami tentang masalah ini. Kemudian anak yang kadzab, pendusta itu misalnya datang kepada saya. Yang pendusta misalnya namanya A, yang jujur namanya B, jujur, amanah, soleh misalnya secara zahir. Kemudian si A yang pendusta itu datang kepada saya mengatakan, Ustadz, uang saya dicuri oleh si B. Uang saya, dia mengatakan, memberitahu saya, Ustadz, uang saya dicuri oleh si B. Kira-kira saya percaya apa tidak? Saya tidak percaya. Kenapa? Karena ini jujur, ini pendusta masalahnya. Kalau dia orang yang jujur mungkin saya masih apa iya ya, Pak. Tetapi ini adalah pendusta, pembohong. Sementara dia terkenal dengan kebaikannya, amanah. Jangankan mencuri, mau pakai sandal temannya pun dia izin dulu. Artinya tidak seperti pada umumnya anak. Nah, dia jujur. Kemudian ketika si A yang pembohong itu berkata kepada saya, uang saya dicuri oleh si B. Maka saya mengatakan, si B mencuri? Si B mencuri? Ini apa ini? Si B mencuri? Ini adalah mengingkari. Artinya apakah si B mencuri seperti yang kamu tuduhkan? Tidak mungkin. Masa si B mencuri? Kamu yang bohong itu. Itu maksudnya itu. Kamu yang bohong. Nah, kata-katanya apa? Si B mencuri, seakan-akan menetapkan si B mencuri. Maknanya apa? Apakah si B mencuri seperti yang kamu tuduhkan? Tapi ini bukan pertanyaan. Tidak, nggak mungkin dia mencuri. Karena dia jujur, kamu yang pembohong. Tapi tidak dikatakan seperti itu. Dikatakan si B mencuri, artinya apa? Si B tidak mencuri. Itu artinya begitu. Si B tidak mencuri. Itu maknanya begitu. Ini pendekatan. Nah, ketika umatnya, sebagian umat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembah bintang, sebagian menyembah bulan, sebagian menyembah matahari. Kemudian Nabi Ibrahim berhujjah, menjelaskan kepada umatnya bahwa ini tidak layak untuk disembah. Ketika bintang itu muncul, kemudian tenggelam lagi, Nabi Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, yang berubah-ubah ini Tuhan seperti yang kalian sangka? Artinya ini bukan Tuhan, karena Tuhan itu nggak berubah. Sesuatu yang berubah itu makhluk. Sesuatu yang berubah itu adalah makhluk. Sehingga Nabi Ibrahim kemudian berkata, qala la uhibbul afilin. Nah, saya tidak suka sesuatu yang bisa tenggelam, yang bisa berubah. Kenapa? Karena itu bukan Tuhan, itu makhluk, bukan Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Ini bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Nah, misalnya kita bisa dalam kitab Marah Labid misalnya, atau kitab-kitab tafsir lainnya. Silakan dilihat bahwa di sini tidak ada menetapkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah musyrik, itu nggak ada. Bahwa Nabi Ibrahim itu pernah menyembah selain Allah, itu tidak ada. Nah, buktinya sebenarnya adalah dijelaskan pada setiap ayat ini. Pada ayat yang 76 misalnya tentang bintang, itu diakhiri dengan perkataan Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin. Itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak menyembah bintang.
Kemudian pada akhir ayat yang 77 itu diakhiri dengan Nabi Ibrahim mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Apabila Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku akan termasuk orang yang sesat. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada beliau sehingga beliau sejak kecil tidak pernah berbuat syirik ataupun kekufuran. Pada ayat yang ke-78 akhirnya apa? Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Sesungguhnya saya membebaskan diri saya dari apa yang kalian syirikkan, apa yang kalian sekutukan. Ini adalah menjadi bukti bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau tidak pernah syirik. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah. Sejak kecil Nabi Ibrahim sudah mengenal Allah. Semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil sudah mengenal Allah. Bahkan beliau menjelang beliau diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwat di Gua Hira beribadah kepada Allah. Sudah mengenal Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mewaspadai kisah-kisah yang berkembang karena ini ada dalam buku-buku cerita. Namanya buku cerita ini kan digemari oleh orang baca. Misalnya kamu, kebanyakan orang ditanya, pilih buku cerita atau buku pelajaran? Pilih buku cerita. Karena buku cerita ini menarik. Nggak ngantuk bacanya. Tetapi kalau buku pelajaran cepat ngantuk bacanya. Pada umumnya anak-anak ya. Seperti itu. Sehingga buku cerita ini, dengan cerita ini kemudian apa? Sesuatu yang sesat, sesuatu yang menyimpang itu dengan cepat sekali menyebarnya. Dengan cepat sekali menyebarnya, termasuk kisah tentang yang dikatakan ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, menyebar dengan cepat. Bahkan mungkin yang hadir di sini ataupun yang di rumah itu pernah membaca kisah yang dusta yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim muda pernah berpetualang mencari Tuhan. Dan ini adalah cerita yang sumbernya dari Sayyid Qutb, bukan dari kitab-kitab para ulama tafsir yang mu'tabar. Karena itu harus kita mewaspadai hal yang seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain ini untuk memperkuat kita bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik. Dalam surat Ali Imran ayat 67. Dalam surat Ali Imran ayat 67 dijelaskan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim itu dahulu bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tetapi beliau adalah seorang muslim. Di akhir ayat, wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim dulu itu adalah orang yang musyrik. Dia nggak pernah. Beliau itu menjadi seorang yang musyrik. Nggak pernah. Menyembah bintang itu apa? Syirik. Asyirku ma'nahu ibadatu ghairillah. Syirik itu artinya menyembah kepada selain Allah. Itu syirik. Kalau menyembah, beribadah kepada bintang, beribadah kepada bulan, beribadah kepada matahari, itu namanya syirik. Orang yang melakukannya musyrik.
atau orang yang mengakui ketuhanan selain Allah, ada pencipta selain Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah, maka ini adalah syirik perbuatan itu. Orangnya namanya musyrik. Dan Al-Quran sudah menegaskan, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim dahulu itu bukanlah orang yang musyrik. Nah, kalau dikatakan mengikuti kisah yang beredar yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah musyrik, kan nggak sesuai dengan penjelasan Allah bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah musyrik. Wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini sudah terang, ya, sudah sangat jelas penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menjadi seorang musyrik. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah musyrik, maka bertentangan dengan ayat yang sedang kita baca ini. Adapun ayat 3 ayat tadi, Al-An'am tadi, itu harus dipahami sebagaimana pemahaman para ulama. Harus kita kembali kepada konteks ayat itu sehingga kita bisa memahami ayat tersebut dengan benar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ayat lain yang ini juga untuk memperkuat bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah syirik, tidak pernah jatuh kepada kesyirikan, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi 'alimin." Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl. Dan benar-benar telah kami beri petunjuk Nabi Ibrahim sebelumnya. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah itu telah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim min qabl, artinya sejak beliau masih kecil. Jadi sejak beliau masih kecil, beliau sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah mengenal Allah. Nah, sebagian ada yang menafsirkan bahwa min qabl artinya sebelum Nabi Ibrahim berhujjah di hadapan umatnya yang menyembah bintang, bulan dan matahari, itu Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa sudah mengetahui, sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, keimanan yang benar bahwasanya bintang, bulan dan matahari itu bukanlah Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada satu hal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya berubah itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Tanda atau sifat makhluk yang paling menonjol bagi makhluk itu adalah berubah. Karena sifat makhluk secara umum itu banyak sekali berubah, tetapi ini berubah ini yang pertama. Kemudian ada memiliki bentuk, itu sifat makhluk. Memiliki ukuran, sifat makhluk. Kemudian berada pada tempat, itu sifat makhluk. Berada pada arah tertentu, itu sifat makhluk. Kemudian naik, turun dengan zatnya, itu sifat makhluk. Duduk itu sifat
makhluk. Ngantuk, tidur itu sifat makhluk, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu adalah sifat makhluk. Kenapa kok tertawa tidur? Jadi itu sifat makhluk. Semuanya adalah sifat makhluk yang kita sebutkan tadi. Tetapi akbaru alamatil hudus, tanda terbesar makhluk itu adalah taghayyur, berubah. Kenapa? Karena pertama kali sifat yang menempel pada makhluk itu berubah. Yaitu apa? Berubah dari tiada menjadi ada. Makhluk itu kan artinya apa? Yang diciptakan. Yang diciptakan. Nah, diciptakan itu asalnya nggak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya diciptakan. Nah, dari awal adanya makhluk itu sudah berubah, yaitu dari tiada menjadi ada. Dan seterusnya makhluk itu berubah. Nah, makhluk itu berubah, terus menerus berubah. Nah, dan karena itulah maka dikatakan bahwa alam ini hadis. Kenapa dikatakan alam ini hadis? Artinya adanya berpermulaan karena dia berubah. Nah, karena dia berubah. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap sesuatu yang berubah itu adalah hadis, adanya berpermulaan. Maka al-alamu hadisun, maka alam itu adalah berpermulaan, memiliki permulaan. Maka jika kemudian ada kelompok atau Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan dari pengikutnya orang-orang Wahabi atau para filosof yang mengatakan bahwa alam itu azali, adanya tidak berpermulaan, yang mereka yang mutaqaddimin mengatakan baik jenis, nau, macam ataupun individunya itu azali, maupun filosof mutaakhirin yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa alam ini jenisnya saja yang azali, tidak hadis. Dia tidak hadis, tetapi dia tidak berpermulaan, azali qadim. Maka ini bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita menyaksikan bahwasanya alam ini berubah. Alam ini berubah. Dan setiap yang berubah itu adalah hadis. Maka alam itu adalah hadis. Karena berubah itu adalah tanda terbesar dari makhluk. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini dijelaskan bahwa beliau sedang menjelaskan kepada umatnya dalil akli ini, bahwa matahari itu berubah, bintang itu berubah, bulan itu berubah. Ketika bintang asalnya kalau siang nggak ada, kemudian muncul malam hari, kemudian hilang lagi. Bulan juga demikian, bahkan perubahan bulan itu sangat nampak. Ketika tanggal 1 dia bentuknya seperti sabit, kemudian membesar ketika tengah bulan dia bulat secara sempurna. Kemudian setelah tanggalnya tua, kemudian dia berubah menjadi bulan sabit kembali. Itu jelas perubahan, ada perubahan. Maka bulan itu adalah makhluk karena dia berubah, dia makhluk, dia hadis. Maka makhluk tidak layak untuk disembah. Matahari kita lihat di pagi hari dia terbit dalam keadaan warnanya tidak seperti matahari yang kita lihat di tengah hari. Dalam keadaan merah, dia warnanya merah. Kemudian ketika di tengah hari kita lihat putih warnanya, berubah, warnanya berubah, tempatnya berubah.
Itu semuanya menunjukkan bahwa matahari itu makhluk. Dan makhluk tidak layak untuk disembah. Yang disembah adalah Al-Khaliq, pencipta matahari. Itu yang layak untuk disembah. Yang layak disembah adalah pencipta bintang. Yang layak disembah adalah pencipta bulan. Yang dia tidak berubah. Allah itu la yataghayyar. Allah tidak berubah. Allah al-mughayyir fala yataghayyar. Allah itu adalah zat yang berubah, maka dia tidak berubah. Maka nggak boleh seseorang mensifati Allah dengan sifat berubah. Orang yang mengatakan Allah itu bertempat, maka dia telah mensifati Allah dengan sifat berubah. Seperti orang Wahabi, mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas langit. Sebagian mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas arsy. Dengan mereka mengatakan itu, maka mereka telah mensifati Allah dengan sifat makhluk berubah. Kenapa? Karena langit itu makhluk, arsy itu makhluk. Sebelum langit ada, Allah itu ada tanpa langit. Sebelum arsy ada, Allah itu ada tanpa arsy. Kemudian langit dan arsy diciptakan oleh Allah, asalnya nggak ada menjadi ada. Menurut orang Wahabi, dulu Allah ada tanpa tempat. Setelah ada langit, kemudian Allah berubah menjadi berada pada tempat. Nah, ini apa? Mereka mensifati Allah dengan sifat berubah. Nah, selain mereka juga telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu sudah habis. Semoga yang kita sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.